DNA merupakan molekul penyimpan informasi genetik pada semua makhluk hidup. Biasanya, DNA hanya dapat diamati menggunakan mikroskop atau teknik laboratorium tingkat lanjut. Namun, melalui praktikum sederhana, DNA sebenarnya dapat diisolasi dan diamati secara langsung. Dalam video ini, kami mengisolasi DNA dari 6 jenis buah dan membandingkan kecepatan serta ketebalan benang DNA yang terbentuk. Setiap sel tumbuhan memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan inti sel. DNA berada di dalam inti sel dan tersusun atas polimer nukleotida yang bermuatan negatif. Untuk dapat melihat DNA, kita harus melakukan yang pertama, merusak jaringan dan sel. Kedua, melisiskan membran sel dan inti. Ketiga, memisahkan DNA dari komponen lain seperti protein dan lipid. Dan terakhir, mengendapkan DNA agar terlihat secara makroskopis. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dalam praktikum ini dengan metode sederhana. Berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yaitu berbagai peralatan laboratorium seperti gelas beker, tabung reaksi, saringan, blender, serta bahan utama berupa 6 jenis buah, deterjen, garam, air, dan etanol. Seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai pedoman praktikum agar proses isolasi DNA dapat berlangsung dengan optimal. Buah dicuci untuk menghilangkan kontaminan yang dapat mengganggu isolasi DNA. Sebanyak 250 gram buah kemudian diblender bersama 250 ml air. Proses mekanis ini berfungsi merusak jaringan dan memecah dinding sel yang tersusun dari selulosa. Dengan hancurnya jaringan, lebih banyak sel terbuka sehingga DNA lebih mudah diekstraksi. Semakin efektif penghancuran jaringan, semakin besar kemungkinan DNA dapat keluar dari sel. Filtrat disaring beberapa kali untuk menghilangkan partikel kasar. Penyaringan bertahap bertujuan memisahkan fragmen jaringan, serat, dan komponen padat lainnya. DNA berada dalam larutan bersama protein, lipid, dan molekul lain. Filtrat yang lebih jernih akan mempermudah proses isolasi dan pengamatan DNA. Larutan ekstraksi terdiri dari deterjen dan garam. Deterjen mengandung molekul amfipatik yang dapat melarutkan lipid. Membran sel dan membran inti tersusun atas lapisan fosfolipid, sehingga deterjen akan merusak struktur membran tersebut. Akibatnya, isi sel termasuk DNA akan keluar ke dalam larutan. Garam berperan penting dalam proses ini. DNA memiliki muatan negatif pada gugus fosfat. Ion natrium dari garam membantu menetralkan muatan tersebut sehingga molekul DNA dapat saling mendekat dan menggumpal. Selain itu, garam juga membantu memisahkan DNA dari protein histon yang menempel padanya. Setelah sel dilisiskan, etanol ditambahkan secara perlahan. DNA bersifat tidak larut dalam alkohol, terutama pada suhu rendah. Ketika etanol ditambahkan, polaritas larutan berubah sehingga DNA kehilangan kelarutannya dan mengendap. Molekul DNA yang panjang akan saling menggumpal dan terlihat sebagai benang putih. Penambahan etanol melalui dinding tabung reaksi bertujuan membentuk dua lapisan agar proses presipitasi berlangsung lebih jelas. Hasil pengamatan menunjukkan variasi waktu pembentukan DNA pada setiap buah. Melon menunjukkan waktu tercepat sekitar 29 detik dengan ketebalan sekitar 0,1 cm. Semangka sekitar 30 detik dengan ketebalan paling besar yaitu 0,2 cm. Tomat dan stroberi sekitar 40 detik dengan ketebalan 0,05 hingga 0,1 cm. Jeruk sekitar 53 detik, sedangkan nanas membutuhkan waktu paling lama sekitar 77 detik. Perbedaan ini dapat dijelaskan secara biologis. Faktor yang memengaruhi antara lain jumlah sel, ukuran sel, kandungan air, serta jumlah materi genetik. Buah dengan jaringan lunak lebih mudah dihancurkan sehingga DNA lebih cepat keluar. Kandungan air yang tinggi dapat mengencerkan konsentrasi DNA sehingga memengaruhi ketebalan benang yang terlihat. Selain itu, struktur dinding sel dan komposisi jaringan juga memengaruhi efektivitas lisis sel. Dalam skala molekuler, DNA merupakan polimer panjang yang terlipat rapat dalam inti sel. Ketika membran rusak dan protein pengikat DNA terlepas, molekul DNA akan berada bebas di dalam larutan. Ion garam membantu menstabilkan struktur DNA,
sedangkan alkohol menurunkan kelarutan DNA sehingga terjadi presipitasi. Benang DNA yang terlihat sebenarnya merupakan kumpulan jutaan molekul DNA yang saling menggumpal. Sebagai klarifikasi, langkah-langkah praktikum dalam video ini dilaksanakan sesuai pedoman yang diberikan oleh guru penguji dalam naskah ujian praktik biologi. Jika terdapat perbedaan metode dengan praktikum lain, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pedoman yang digunakan di masing-masing sekolah. Praktikum ini menunjukkan bahwa DNA dapat diisolasi dan diamati secara langsung menggunakan metode sederhana. Melalui pengamatan perbedaan hasil antar buah, kita dapat memahami bahwa struktur sel dan komposisi jaringan memengaruhi proses isolasi DNA. Eksperimen sederhana ini menjadi jembatan antara konsep biologi molekuler dan pengamatan nyata di laboratorium sekolah. Mengapa video Anda tidak ada sesi perkenalan? Buang-buang waktu aja sih, kan bisa dilihat di deskripsi. Ya juga sih. Terus, langkah kerjanya mana? Nih, kalau mau lihat lebih detail, di post ya. Adakah kritik dan saran? Untuk diri saya dan kelompok, mungkin bisa lebih mempersiapkan alat-alat yang dibawa ya, terutama kain saring. Karena waktu itu kami salah membawa kain saring dan terpaksa harus meminjam pada kelompok lain. Dan itu membuang sangat banyak waktu. Kemudian, ini kan kerja profesional ya. Kerja profesional itu harus dimulai dari brainstorming, membuat ide dan gagasan, serta membuat job desk. Tidak ujuk-ujuk langsung jalan gitu. Dan terakhir mungkin etanolnya harusnya suhu dingin ya, bukan suhu ruangan, supaya pembentukan benang-benang DNA-nya itu bisa lebih cepat dan hasilnya kelihatan lebih jelas gitu. Sudah? Sudah? Kalau begitu, terima kasih telah menonton. Daripada orang beli arah, tahu beli jari. Bendang-bendang. Apa sih? Kalau tulang tekuran di kepala kayak operasi jadi nanti dikasih. Cuma ini gimana, Bu?